Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang nelayan terjebak selama 1 hari 1 malam di pulau di Rokan Hilir. Peristiwa berawal saat korban mencari kepiting dan tidak bisa kembali karena air pasang laut naik. Seorang pencuri di Kampar menyatroni sebuah masjid dan menguras uang dalam kotak infak. Akibat pencurian uang infak sekitar 1 juta rupiah raib. Harga cabai di Lingga melambung akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Kenaikan harga sudah berlangsung sejak beberapa hari terakhir, tembus Rp108.000 per kilogram. Puluhan lapak pedagang dirobohkan Satpol PP karena mengganggu ketertiban umum di depan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru Riau, Sabtu 29 November. Petugas membongkar semua lapak yang berjejer di atas trotoar dan bahu jalan. Bangunan yang terbuat dari kayu itu sudah berpuluh tahun digunakan pedagang untuk berjualan. Setidaknya, terdapat 20 lapak yang berdiri di atas drainase dan menempel di pagar RSUD yang dirobohkan. Pedagang diimbau supaya tidak lagi berjualan di tempat-tempat terlarang, seperti trotoar dan kawasan hijau, untuk ketertiban umum dan keindahan kota. Wabah influenza tipe A mengakibatkan 5 orang anak meninggal di Indragiri Hulu Riau, Minggu 30 November. Dinas Kesehatan telah membentuk tim dan mendirikan pos pelayanan untuk penanggulangan. 5 anak yang meninggal dunia diketahui terinfeksi virus influenza tipe A setelah tim dari Dinas Kesehatan menerima hasil pemeriksaan mikrobiologi dari Laboratorium Batam Kepulauan Riau. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sudah menetapkan tanggap darurat terkait adanya kasus tersebut. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi, terdapat 224 kasus influenza tipe A dan 5 korban meninggal. Ratusan massa merusak fasilitas Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan Riau, Senin 1 Desember. Perusakan dipicu karena massa tidak bersedia direlokasi dari kawasan hutan. Petugas jaga yang berada di pos 9 serta pos 10 juga diminta untuk meninggalkan lokasi. Tidak ada upaya petugas melakukan pencegahan saat gapura hutan Taman Nasional Tesonilo dirusak agar tidak terjadi bentrok dengan warga. Usai terjadinya perusakan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan melakukan dialog bersama warga sehingga situasi kembali kondusif. Seorang wanita muda tewas dianiaya sejumlah orang di Batam, Kepulauan Riau, Selasa 2 Desember. Peristiwa berawal saat korban bernama Putri melamar pekerjaan di tempat hiburan. Namun sebelum dipekerjakan, calon karyawan harus mengikuti tradisi atau ritual pelaris.
Korban ditempatkan di sebuah mes kawasan Jodoh Permai, Kota Batam. 3 hari menjalani ritual pelaris, korban akhirnya tewas akibat disiksa oleh beberapa orang pengelola usaha tempat hiburan itu. Polisi kemudian menangkap 4 orang tersangka, yakni Koko, merupakan pemilik usaha sebagai pelaku utama, dan dibantu oleh 3 orang pegawainya, masing-masing bernama Noviana, Angelina, dan Tama. Sebuah kapal kayu bermuatan sembako tenggelam di perairan Dabo Singkep, Lingga, Kepulauan Riau, Rabu 3 Desember. 6 kru kapal yang terombang-ambing di laut menggunakan pelampung dievakuasi SAR gabungan dari Basarnas dan polisi. Proses evakuasi 6 kru kapal itu berlangsung dramatis dan korban hanya bertahan menggunakan pelampung di tengah terjangan gelombang besar. Proses evakuasi berjalan lancar dan ke-6 korban berhasil dievakuasi ke dermaga. Akibat kapal karam, muatan kapal berserakan di sekitar pantai dan sebagian masih bisa diselamatkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dedi Ramansyah berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.